gotnya agak dalam sedikit, agak ke dalam sedikit, lalu saluran airnya kita bagi dua, ke Wailola besar dan Wailola kecil, biar airnya terbelah menjadi dua, lalu sisanya masuk, biar tidak banjir dalam kota. Ya, nah terus program dari Nina Rama juga buat adik-adik sarjana yang menganggur. Kita akan memperjuangkan jatah SBT yang cuma 70 saja, melebihi dari 70, 300 bahkan sampai 500. Kita akan berusaha memperjuangkan itu. Ya. Lalu ada tenaga-tenaga kontrak, guru-guru kita akan kontrak, tenaga-tenaga medis juga kita akan kontrak. Kita akan kasih kontrak buat mereka. Bapak Ibu semua, baru-baru kita dengar di Puskesmas Tutuk Tolu ada demo sampai lempar-lemparan karena terdapat pasien meninggal. Dan ajal memang semuanya datangnya dari Allah, tetapi setidaknya kita bisa menghindari. Bukan menghindari ajal, tetapi kita berusaha. Kemungkinan tidak ada alat kesehatan atau kemungkinan tidak ada tenaga medis di situ. Nina Rama besok akan memberikan pendelegasian kewenangan tugas sebagian untuk pemerintahan kecamatan, agar fungsi kontrol camat terjangkau, fungsi kontrol bupati dan wakil bupati terjangkau melalui pendelegasian camat. Ya, Bapak Ibu, geografis SBT ini kepulauan. Tidak mungkin bupati dan wakil bupati memantau anggota, memantau stafnya sampai di ujung Teor sana. Melalui camat-camat inilah kita akan mendapat laporan bahwa di Kecamatan Teor ada perkembangan pembangunan, ada penurunan pembangunan. Itu akan kita evaluasi melalui pelaporan dari para camat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Lalu dana desa. Dana desa juga kita akan, kalau orang Bulas ini kepala desanya enak karena cairnya dekat, pencairan pengurusan administrasinya dekat. Tapi kasihan kita orang punya bapak-bapak desa yang ada di Gorong, Seram Timur dan Teor Kesui. Itu mereka akan pencairan dana desanya di bank terdekat, yaitu kalau di Gorong Kesui di Bank Kataloka. Sementara administrasinya adalah di kantor camat, ya, agar memutus rentang kendali. Kebanyakan bapak-bapak kepala desa banyak yang masuk penjara karena yang tadi itu dana desa terlambat, mereka pinjam uang berbunga, datang di bulan pencairan juga terlambat. Nah, itu semua kita akan benahi. Kita akan benahi itu. Yang berikutnya Bapak Ibu semua, program kami terkait di bidang pelayanan agama. Kita akan memberikan kenaikan gaji bagi para pelayan agama. Yang tadinya mereka dapat 300 dari Bapak Imam, Mojim, Marbot, Khotib, ada 4. Imam, Khotib, Marbot, Mojim. Mereka punya gaji itu selama pemerintahan Bapak Afe 300. Pemerintahan mufakat ini kirainnya naik, ternyata masih tetap 300. Sayang. Besok ini kita akan memberikan kenaikan gaji bagi para pelayan agama tambah 700, jadi mereka terima per bulan 1 juta. Kita juga akan memberikan gaji buat guru-guru ngaji. Kenapa? Sebelum kami menerima jadwal kampanye, kita panggil tokoh-tokoh agama yang ada di Bulah, minta masukan dari mereka terkait pengembangan agama untuk Nina Rama besok. Hasil dari laporan mereka bahwa 10% anak-anak kita yang ada di SBT cuma bisa baca Al-Quran. Untuk itu kita akan berikan gaji bagi guru-guru ngaji, biar mereka giat mengajarkan adik-adik kita mengaji, karena pekerjaan mereka sangat mulia. Bukan itu saja, bukan itu saja terkait dengan kenaikan kesejahteraan para pelayan agama, tetapi dilihat bahwa dalam satu desa ada 4 pelayan agama. Mereka terima gaji 1 juta, berarti 1 bulan ada 4 juta. Ditambah lagi kalau guru ngaji kita kasih gajinya 500, berarti 1 bulan 4 juta 500. Berarti 1 bulan 4 juta 500 masuk di desa tersebut. Berarti uang juga berputar di situ. Ya, nah itu semua. Oke. Lalu ini saya biasa kasih ke kampung-kampung. Kalau di Bulas ini saya perlu. Itu
Kebetulan Bapak punya najar pribadi ya. Bapak punya najar pribadi. Nina Rama terpilih akan membangun asrama buat adik-adik kita yang dari kampung-kampung untuk kuliah di SBT. Tinggal secara gratis. Orang tua bayar biaya kuliah sama biaya makan saja. Tetapi tidak memakai uang daerah. Uang daerah fiskalnya sedikit, sebentar Bapak beberkan nanti. Tidak cukup. Fiskal daerah tidak cukup. Makanya kita pakai uang pribadi, yaitu uang dari hasil panen pala kami. Lalu selain adik-adik kita yang punya orientasi di pegawai negeri sipil, ada adik-adik kita yang punya bakat, punya cita-cita masuk polisi, masuk tentara. Kita sering kedatangan orang tua, datang di rumah bawa sertifikat tanah, sertifikat rumah. Ibu tolong ambil ketemu sertifikat ini. Lalu saya bilang, buat apa? Ibu, saya butuh uang. Anak saya lagi tes tentara, anak saya lagi tes polisi, mau ke Ambon, ongkos kapal, ongkos mobil, tinggal di Maluhati, tinggal di tetangga, pasti nginap di penginapan, biaya makan semua. Saya bilang, subhanallah, kotoran kondisi sama semua. Insya Allah Nina Rama terpilih, Nina Rama akan bekerja sama dengan dua institusi itu, institusi kepolisian dan institusi tentara, TNI. Kita mengundang para pelatih, para prajuritnya untuk melatih adik-adik kita yang mau masuk polisi, yang mau masuk tentara, supaya pada saat tes mereka tidak kaget lagi terkait dengan tinggi mereka. Karena saya dapat informasi itu tingginya bermasalah, sampai minum obat penambah ketinggian paksa namanya, seperti ayam potong. Ayam potong belum cukup umur dipakai, disuntik vitamin, dikasih makan biar cepat gemuk, lalu dijual seperti itu. Kasihan, ini anak, ini manusia. Nah, inilah kita akan mengundang para pelatih untuk melatih adik-adik kita dengan tinggi. Mungkin dia resto, mungkin dia berenang, parises, perokok, peminum, semuanya akan dilatih agar pada saat dia menghadapi tes, semuanya itu dia sudah lalui. Ya, oke, pahami? Pahami, mengerti, jangan paham, ya, mengerti. Oke. Terakhir, saya mau kasih tahu. Ada isu-isu yang beredar, bukan isu-isu. Ada tim Sabala yang kampanye bahwa bilang jangan pilih Nina Rama karena Ibu Ani jangankan itu di DPR saja gagal katanya. Lalu saya mau bilang, anggota DPR Republik Indonesia levelnya adalah pejabat tinggi negara. Fungsi sebagai anggota DPR RI adalah mengawasi pemerintahan Jokowi. Jadi kalau saya gagal, berarti pemerintahan Jokowi juga gagal. Lalu kita beda, mereka jual, saya beli. Bapak MK sebagai ketua DPRD Kabupaten Serang bagian timur, anggota DPRD 2 periode, 3 periode, apa kontribusinya buat SBT?